Beberapa tahun terakhir, krisis nasionalisme menjadi salah satu permasalahan utama di wilayah perbatasan. Mengapa kemudian wilayah perbatasan seringkali dikatakan tengah mengalami krisis nasionalisme? Ada beberapa hal yang menjadi dasar atau acuan dari pernyataan tersebut. Bisa jadi karena penggunaan bahasa, penggunaan mata uang, atau bahkan penggunaan produk, di mana di dalam sebuah wilayah perbatasan banyak pencampur bauran yang terjadi di dalamnya yang lebih dari satu negara. Lantas, apakah kemudian hal ini bisa menjadi justifikasi bahwasannya masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan itu memiliki rasa nasionalisme yang rendah? Ataukah sebenarnya ada dilema besar yang tengah dialami oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan? Mari kita menilik salah satu pulau perbatasan yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Sebatik, di mana Pulau Sebatik ini merupakan salah satu pulau terluar dengan letak geografis yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Sebagai sebuah pulau kecil yang letaknya di perbatasan, menjadikan Pulau Sebatik sebagai garda terdepan untuk menjaga kesatuan negara Indonesia. Letaknya yang berada di perbatasan membuat Pulau Sebatik memiliki dua buah implikasi sebagai sebuah pulau yang ada di perbatasan. Jika kita pandang secara positif, maka bisa ada yang namanya peluang bisnis yang terjadi. Kenapa peluang bisnis ini bisa ada? Karena jaraknya yang dekat dan juga lebih mudahnya terjadi interaksi. Akan tetapi di sisi lain, adanya peningkatan perdagangan global ataupun adanya perkembangan dari perdagangan global menjadikan hal ini juga akan berpengaruh terhadap rasa nasionalisme masyarakat yang ada di perbatasan itu sendiri. Lantas, mengapa kemudian hal ini menjadi sangat krusial? Hal ini bisa menjadi sangat krusial karena masyarakat di Pulau Sebatik itu memiliki rasa ketergantungan yang kuat terhadap pemenuhan kebutuhan perekonomian terhadap negara tetangga ataupun negara Malaysia. Mengapa kemudian hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena akses yang dibentuk, akses yang ada untuk ke negara seberang itu jauh lebih mudah dibandingkan akses distribusi yang terjadi di dalam negeri ke Pulau Sebatik itu sendiri. Lantas, kemudian, karena akses yang sulit ini untuk keluar masuk dari produk di dalam negeri yang masuk ke dalam wilayah Pulau Sebatik, sehingga timbul salah satu slogan yang sangat terkenal di wilayah perbatasan, yaitu Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Kemudian pada akhirnya timbul pertanyaan, mengapa kemudian masyarakat Pulau Sebatik itu memiliki rasa ketertarikan yang jauh lebih tinggi terhadap produk Malaysia dibandingkan ketertarikan terhadap produk Indonesia? Ada beberapa hal yang menjadi dasar pernyataan tersebut. Faktanya, masyarakat lebih menyukai produk yang ditawarkan dengan harga yang jauh lebih murah. Hal ini jugalah yang terbentuk dalam masyarakat Pulau Sebatik itu sendiri. Mengapa kemudian produk yang ditawarkan oleh Malaysia jauh lebih murah dibandingkan produk yang ditawarkan oleh Indonesia di Pulau Sebatik itu sendiri? Hal ini karena adanya akses, di mana akses untuk ke negara seberang ataupun distribusi produk dari negara Malaysia ke Pulau Sebatik itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan produk yang masuk dari dalam negeri ke wilayah Pulau Sebatik itu sendiri. Dan di mana dalam hal ini juga ada jarak yang terbentuk, di mana untuk ke negara seberang itu jauh lebih dekat dibandingkan jarak dari dalam negeri ke wilayah Pulau Sebatik. Sehingga dalam hal ini terbentuklah gap ataupun perbedaan produk yang ditawarkan dari Malaysia dan juga Indonesia yang menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memilih produk. Fakta lain yang membuktikan bahwasannya masyarakat akan lebih menggiurkan ketika ditawarkan produk dengan harga murah dan kualitas yang baik. Hal ini juga menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih produk, di mana produk yang ditawarkan oleh Malaysia ternyata memiliki kualitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan produk yang ditawarkan oleh Indonesia. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan. Masyarakat tentu saja akan sangat tergiur ketika ditawarkan produk dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau. Oleh karena itu, dalam pemenuhannya, hal ini menjadi pertimbangan masyarakat Pulau Sebatik dalam memilih sebuah produk, di mana dalam hal ini kemudian terbentuk pola umum kehidupan yang sudah mendarah daging dan menjadikan hal-hal ini sebagai pertimbangan untuk memilih produk, apakah produk Malaysia dan juga produk Indonesia.